Seluruh visual yang berkaitan dengan Yesus adalah ilustrasi artistik, bukan gambaran fisik yang sebenarnya, dan dimaksudkan untuk membantu penyampaian pesan rohani. Dalam perkara rohani, waktu adalah persiapan untuk kekekalan. Allah melatih kita di dunia ini agar berguna di masa yang kekal. Matius 25 ayat 19-23 mengajarkan bahwa kesetiaan dalam perkara kecil akan membawa tanggung jawab yang lebih besar. Hari ini adalah waktu kita belajar. Dan pelayanan sejati akan datang saat Tuhan kembali. Wahyu 22 menunjukkan bahwa kita akan tetap melayani Allah dalam kekekalan. Tujuan Allah menempatkan kita di antara anak-anaknya adalah agar kita belajar melayani bersama sejak kita diselamatkan. Tuhan menaruh hayatnya dalam kita, melatih kita untuk bekerja sama dan berbaur dengannya. Kegunaan kita di hadapan Allah bergantung pada seberapa banyak kadar Allah di dalam kita. Pertambahan kadar Allah terjadi melalui peristiwa praktis, membaca Alkitab, berdoa, dan pekerjaan kita. Kita harus belajar melalui bekerja dan bekerja melalui belajar. Kisah Petrus dalam Injil menunjukkan pelajaran penting ini dalam Matius 16. Petrus ditegur Tuhan karena memikirkan hal-hal manusiawi, bukan ilahi, ketika ia mencoba mencegah Yesus menderita. Ini menunjukkan ego kita bersembunyi dalam pikiran manusia. Untuk menanggulangi iblis, kita harus menyangkal diri. Dalam Matius 17, saat transfigurasi, Petrus lagi-lagi mengungkapkan pikiran manusiawi dengan ingin mendirikan kemah untuk Musa dan Elia setara dengan Yesus. Allah berfirman, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia," menegaskan bahwa hanya Yesus yang harus didengarkan. Petrus pernah mengucapkan kebenaran, "Engkau adalah Mesias," tetapi itu berasal dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Dalam Matius 26, Petrus terlalu percaya diri. Namun ia gagal saat diuji. Melalui situasi ini, Allah menyingkapkan dan menanggulangi egonya. Kisah para Rasul 1 menunjukkan Petrus yang berbeda, yang sudah keluar dari maksud dirinya sendiri dan mengerti pikiran Allah. Oleh karena itu, kita harus belajar keluar dari maksud diri sendiri agar berguna di hadapan Allah. Pelayanan sejati terjadi ketika Allah masuk ke dalam kita dan memancar keluar. Jika kita hidup dalam maksud kita sendiri, orang hanya akan menjamah pikiran kita, bukan Allah di dalam kita. Belajar keluar dari maksud diri sendiri dan masuk ke dalam maksud Allah akan membawa pelajaran dan pelayanan yang sungguh-sungguh, memungkinkan kita berjalan dan meraja bersama Tuhan, baik di dunia maupun di kekekalan. Semoga Tuhan membelas kasihani kita.